Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak grogi. Semua pejabat teras di depan saya, sedangkan saya anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat dan istri, kalau ada diajak Pak istrinya. Saya WA Pak Camat, Pak Lukman. Pak Camat, saya undang Maulid Nabi di Masjid Al-Quds. Kebetulan bentrok waktunya. Tapi alhamdulillah tadi sudah diwakilkan oleh Sekcam Bapak Abdul Hai Jazakallahu Khair Kasir. Makasih Pak Camat sudah datang pada malam hari ini. Kemudian Bapak Lurah dan istri Pak Lurah khususnya, terima kasih sudah datang. Yang kami muliakan juga Bapak RW 09, RW 07, Bapak RT dan istri semuanya, dan khususnya untuk mempelai kita hari ini Bapak Sugiono, mempelai Pak Sugianto dan istri. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salam dan salat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya setuju dengan Bapak dari Kapolsek ya, dari Kanet ya. Ini suasananya memang beda gitu. Pengurus RT-nya banyak. Saya jadi ingat dulu waktu kuliah jadi panitia acara di kampus, itu selalu yang datang pesertanya sedikit. Jadi kita evaluasi gimana biar pesertanya datang banyak, maka kita bikin panitianya banyak Pak. Jadi biasanya panitianya 20, panitianya 150. Jadi kalau pesertanya dikit, udah tercover sama panitianya. Jadi saya pikir RT 21 ini sudah evaluasi dia. Di mana-mana kalau rapat RT yang datang dikit. Gimana caranya biar datang banyak? Maka pengurusnya dibanyakin. Warganya nggak datang, udah datang semua warganya. Jadi ketutup semua. Jadi pintar. RT 21 baru mulai tapi sudah evaluasi. Yang kedua, ini di Ahsan kan sudah lama Pak Lurah, Pak Camat, RT-nya 1 sampai 20. Baru sekarang dipecah telur. Dan langsung dia kalau di Al-Quran itu ayat ke-21, juz 21, surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu isinya kisah-kisah para nabi, di mana para nabi memimpin umatnya untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perannya pemimpin, khususnya RT 21, berarti RT 21 isinya pemimpin semua ini. Sesuai dengan surat Al-Anbiya. Bapak, Ibu rahimakumullah, karena saya dikasih waktu cuma 2 jam, jadi saya persingkat saja. Bisa. Udah pada pucat mukanya. Jadi saya diminta ngasih nasihat buat para umara di sini. Tapi nasihat ini bukan cuma buat para umara, pemimpin, juga buat saya, buat semuanya. Saya ambil dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10, di mana ayat ke-10-nya pemimpin itu akan mendapatkan apresiasi, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bapak Ibu, saya hari ini searching hotel termahal yang ada di dunia. 5 hotel termahal di dunia. Yang pertama, hotelnya ada di 4 ada di Amerika, 1 di Dubai. Yang 5 paling bawah itu satu malamnya 1,3 miliar. Satu malam. Cuma datang jam 2, kemudian bla 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 bla, tidur, besok paginya bayar 1,3 miliar. Kalau Ibu dikasih suami 1,3 miliar, beli apa Bu? Beli apa Bu? Emas. Kan udah ada emasnya, emas dia. Yang keempat 1,6 miliar. Yang ketiga 1,63 miliar. Yang keempat, yang keduanya itu hampir 2 miliar. Yang paling mahal ini satu malam 3,6 miliar. Kenapa begitu mahalnya? Ternyata hotelnya ini di kapal selam. Jadi hotel itu kapal selam, bisa masuk dia ke dalam, bisa melihat suasana yang ada di dalam laut. Begitu mahalnya, 3,6 miliar itu berapa juta ya Pak? 3.600 juta ya. Itu apa aja yang dibayar? Ternyata
semakin bayarnya tinggi, fasilitasnya juga makin banyak. Berarti kalau surga kata Nabi tingkatannya 100, maka surga Firdaus ini fasilitasnya paling banyak, apresiasi yang paling tinggi bagi seorang pemimpin, di mana pemimpin ini adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk singkatnya ada 7 Pak. Maaf, saya satu tangan megang ini, jadi ini bacanya 7 ya. Pemimpin yang pertama, intinya pemimpin itu kan imam ya. Imam itu yang diikutin. Imamnya salah, makmumnya salah. Imamnya benar, makmumnya benar. Jadi ini kebetulan banyak imam di depan saya. Sekalian saya sentil-sentilin satu-satu. Minta maaf kalau kesinggung ya, emang itu tujuannya. Yang pertama, imam itu harus imannya melekat, imannya kuat, sehingga orang yang punya iman kata Nabi, dia punya rasa malu Pak, nggak menghalalkan segala cara. Ulama mengatakan iman itu bagaikan pohon dengan 7 dahannya. Dahan pertama nyambung ke lisannya, yang kedua nyambung ke kupingnya, yang ketiga nyambung ke matanya, yang keempat ke kedua tangannya, yang kelima ke kakinya, yang keenam ke perutnya, yang ketujuh ke kemaluannya. Tapi intinya imannya. Kalau imannya baik, ininya kejaga, kupingnya kejaga, matanya kejaga, tangannya kejaga, perutnya kejaga, makanannya, dan kemaluannya kejaga. Tapi kalau imannya hancur, hancur semua, menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, saya ada kisah dari seorang ustadz. Ada seorang wartawan, itu dia lagi mencari berita yang paling apa Pak Kanet? Yang viral lah begitu. Dia lagi jalan, naik motor, di tengah jalan, di depan dia ada kecelakaan. Ada korbannya di situ. Tiba-tiba orang sekitarnya ngerumunin dia Pak. Biasa kan orang kalau ada kecelakaan bukannya ngebantuin, nonton ya, dikerebutin itu. Nah, si wartawan ini cari akal gimana caranya biar dia bisa lihat korban. Itu yang ngerumunin korbannya banyak. Akhirnya dia punya akal. Dia bilang gini ke orang yang ngerumunin itu, minggir, saya bapaknya. Padahal bukan bapaknya. Dia bilang minggir bapaknya. Akhirnya minggir tuh orang. Awas, bapaknya datang, bapaknya datang, bapaknya datang. Pas sampai di korban, ternyata korbannya apa? Anak monyet. Korbannya anak monyet. Yang datang bapaknya. Nah, karena menghalalkan segala cara, jadi akhirnya kena batunya. Jadi Bapak, Ibu, rahimakumullah, khususnya umarah semuanya, yang pertama, pemimpin itu imannya harus yang paling kuat, karena tantangannya besar. Enggak itu camat, enggak itu lurah, enggak itu RW atau RT, tantangannya besar dibanding warganya. Biasanya dia hanya ngurusin rumahnya sendiri, sekarang ngurusin orang. Jam berapa aja saya ditelepon. Tadi Pak Camat bilang pintunya terbuka ya Pak Camat. Silakan ditelepon, bahwa minta apa, bangun jalan, telepon. Mau bangun apa gapura, telepon lagi. Mau 17-an, telepon lagi. Telepon aja. Teleponin aja. Boleh. Yang kedua, sholatnya tepat. Jadi imam ini sholatnya harus yang paling dulu. Kalau imamnya ketinggalan sholatnya, makmumnya lebih ketinggalan lagi. Ini beban. Imam itu contoh. Jadi sholat itu harus dijaga. Kata Nabi, orang kalau mau diperbaiki urusannya, perbaiki dulu sholatnya. Jadi saya yakin nih, Lotus sama Pelamboyan pasti jamaahnya sholatnya rajin ini. Kalau saya lihat bapak-bapaknya, anggaplah dari Lotus itu kaum muhajirin ya. Yang Lotus, maaf Pelamboyan. Ya, yang Lotusnya muhajirin, yang Pelamboyan kaum Ansor. Di sini tadi dipersaudarakan di Madinah. Jadi walaupun beda kapling, tapi sepertinya sudah satu tempat begitu. Jadi bagus sekali ukhuwahnya. Jadi yang kedua, jaga sholatnya Bapak Ibu semuanya. Ibunya dorong, bapaknya ingetin sholatnya terus. Sholatnya bagus, insya Allah urusannya jadi bagus. Yang ketiga, hidupnya manfaat. Jadi seorang pemimpin tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang mudarat. Kalau dia ingin mudarat, maka dia pikirkan lagi, dia cancel itu. Sebagaimana kemarin data ini dirahasiakan, ternyata di cancel, nggak jadi dirahasiakan. Data apa Pak? Data calon pemimpin daerah ya. KPU kemarin dibatalkan. Jadi itu kan mudarat. Tapi kemudian sekarang Rasulullah SAW bilang, manusia paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Maka mulai dari pemimpin.
Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam menjawab satu pertanyaan, hati-hati dalam membuat satu kebijakan. Ini pemimpin, manfaat. Apa saja yang dilakukan manfaat. Kemudian yang keempat, hartanya dizakatkan. Bukan hanya zakat, diinfakkan, mudah bersedekah. Boleh juga tuh kalau kita lagi susah, kita lagi sedih, maka bersedekahlah, berzakatlah. Mudah-mudahan dimudahkan urusan kita. Terutama di waktu subuh, ketika kita bangun subuh, sholat ke masjid, berinfak. Itu ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Saya pikir kalau Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT berinfak setiap subuh, itu berkahnya keluarganya semuanya. Nominalnya kita nggak batasin, nggak ada kotak amal ditulis minimal 5.000, nggak ada ya. Tapi kalau buat penjabat teras minimal berapa Pak? 30.000. Itu yang ketiga, zakat. Yang keempat, kehormatannya terjaga. Ini paling penting kehormatan. Apa kehormatannya? Hati-hati. Semakin tinggi kita berdiri, semakin banyak yang dilihat. Hubungan antara laki-laki dan wanita ini mesti dijaga, apalagi seorang pemimpin. Jangan sampai kita ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang aneh-aneh sekarang banyak terjadi Bapak Ibu di media massa, di medsos dan seterusnya. Suami ini dengan istri dan seterusnya. Jadi memang harus dijaga kehormatan kita. Sekali saja kita jatuh semuanya. Kita bangun satu bangunan, terjatuh kita dengan masalah yang kemaluan ini, maka kita akan jatuh. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, khususnya para pemimpin, kita harus jaga kehormatan kita. Cukuplah dengan satu istri, setuju? Setuju. Satu di flamboyan. Jangan diterusin. Nah, kemudian yang kelima, Bapak jaga amanah. Ini jabatan apapun adalah amanah. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Kita memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin keluarga, lingkup RT, lingkup RW, lingkup lurah, lingkup kecamatan. Semakin banyak tanggung jawabnya, itu sebenarnya peluang pahala. Misalnya Pak Camat bikin kebijakan, setiap warga tolong beristighfar setiap subuh 100 kali. Maka ketika warganya ngikutin, itu pahala jariah semuanya. Makin banyak lingkup RW sesuai dengan jumlah warganya dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika kita menyebarkan sesuatu yang tidak baik, diamalkan oleh orang banyak, maka dosanya juga dosa jamaah itu. Jadi memang hati-hati seorang pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan. Kemudian yang terakhir, menjaga janjinya. Seorang pemimpin harus jaga janjinya. Janji dengan warganya, janji dengan apapun, maka hati-hati bikin janji. Karena janji itu adalah kemuliaan kita. Bapak Ibu rahimahullah, jadi singkatnya ini saja nasihat untuk pemimpin buat saya juga, buat semuanya. Sekali lagi, yang pertama, jaga keimanannya. Yang kedua, jaga salatnya. Yang ketiga, hidup bermanfaat. Kemudian jaga kehormatan. Kemudian berzakat, menjaga amanah, dan menjaga janji. Semoga pertemuan hari ini menjadi awal kebaikan kita lebih baik lagi. Allah melindungi kita semua, yang datang dikasih umur panjang, dimudahkan rezekinya, dikuatkan jasadnya, dan dimudahkan semua cita-cita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung doanya. Baik Bapak Ibu, menutupi malam yang penuh keberkahan ini, kita berikan doa yang terbaik buat keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga alam kuburnya dilapangkan, dijadikan taman-taman surga, dan khususnya kita yang masih hidup diberikan umur panjang, dimudahkan semua urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi bi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua yang berkumpul di tempat ini
Engkau satukan hatinya ya Allah, Engkau kuatkan persaudaraannya ya Allah, Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari iri hati dan dengki. Allahumma ya Allah, lapangkanlah urusan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah urusan kami urusan yang berkah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang berkah. Jadikan rezeki kami rezeki yang berkah. Jadikan umur kami umur yang berkah. Jadikan ilmu kami ilmu yang berkah. Jadikanlah rumah dan halaman kami sebagai rumah yang Kau rahmati dan Kau lindungi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.